Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips mempercepat pengumpulan dana pensiun. Hidup dimulai di usia 40 adalah ungkapan yang banyak terdengar ketika menyoali usia kepala 4. Ketika berada di usia 40-an, seseorang biasanya tengah menikmati puncak karir, sudah berkeluarga dan memiliki anak-anak yang beranjak remaja, serta memiliki kondisi finansial yang relatif stabil. Pendapatan tengah mencapai puncak di saat yang sama, tanggungan utang jangka panjang sudah mulai berkurang. Misalnya, tanggungan KPR, kredit kepemilikan mobil, sedangkan kebutuhan biaya sekolah anak juga relatif sudah disiapkan. Begitu juga kebutuhan proteksi diri juga kebanyakan sudah cukup memadai. Tapi tidak sedikit kalangan yang baru sempat memikirkan persiapan dana menghadapi masa pensiun di usia ini. Dalam perspektif perencanaan keuangan yang baik, kebutuhan dana pensiun idealnya sudah mulai dicicil sejak usia muda. Apa mau dikata, masa pensiun yang dinilai masih terlalu jauh untuk dipikirkan, tak urung membuat banyak orang juga menunda keseriusan mengumpulkan dana pensiun. Padahal, kalau persiapan dana pensiun tidak dilakukan sejak dini, terbuka resiko gagalnya cita-cita mewujudkan masa pensiun sejahtera. Dikutip dari hasil riset Transamerica Institute, lembaga profit yang bergerak di jasa simpanan masa pensiun di Amerika Serikat, generasi X yang kini tengah berusia kepala 4 mengumpulkan uang pensiun lebih sedikit dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu generasi baby boomers. Rata-rata simpanan generasi X adalah 69.000 US dollar, masih di bawah rata-rata baby boomers yang mencapai 147.000 US dollar. Ungkap Transamerica Institute, memang nilai simpanan generasi X masih lebih besar ketimbang generasi milenial yang kini berusia kepala 2 dan 3. Tapi persiapan dana yang kurang memadai bisa mengancam seseorang jatuh dalam kondisi finansial yang memburuk dikala tidak lagi produktif. Tentu tidak seorang pun yang berharap hal itu terjadi. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apakah kamu termasuk kelompok yang berkepala 4 yang mulai galau tentang persiapan pensiun karena ternyata tabungan yang kamu miliki masih jauh dari memadai? Kalau iya, jangan dulu patah arang. Menyadari bahwa kebutuhan dana di masa pensiun masih jauh dari nilai yang memadai, paling tidak dapat membuat kamu akan lebih bersemangat dan berupaya lebih keras. Tentu supaya kebutuhan dana pensiun kamu lebih cepat mencapai nilai memadai sehingga bisa mengantarkan kamu pensiun sejahtera. Ada beberapa hal yang bisa kamu tempuh untuk menambah kebutuhan dana pensiun lebih cepat walau kini usia sudah berkepala 4. Ataupun bagi kamu yang masih muda dan ingin mengikuti tips berikut. Berikut adalah strateginya. Yang pertama, pastikan posisi finansial kamu. Langkah pertama sebelum menjalankan upaya pengumpulan dana pensiun lebih cepat adalah mengetahui posisi finansial kamu. Coba isilah data neraca keuangan pribadi kamu. Ketahui nilai total aset yang kamu miliki, juga nilai total kewajiban yang masih kamu tanggung. Di usia 40-an, boleh jadi utang KPR kamu sudah selesai atau tinggal sedikit lagi. Kalau ternyata beban KPR atau kredit jangka panjang lain sudah tuntas, ini tentu kabar baik bagi persiapan dana pensiun kamu. Berakhirnya beban cicilan berarti kamu memiliki ruang keuangan lebih leluasa. Bagian dari pendapatan yang semula digunakan untuk membayar cicilan, kini bisa kamu gunakan untuk mendukung persiapan dana pensiun. Sehingga alih-alih memakai keleluasaan untuk pengeluaran yang sifatnya konsumtif, lebih baik kamu menabungkannya atau menginvestasikan dana di produk berjangka waktu menengah sampai pendek, misalnya investasi di reksadana atau obligasi. Kedua, turunkan gaya hidup. Mungkin kamu bertanya-tanya, usia tengah di puncak karir dengan pendapatan di level optimum, untuk apa menurunkan gaya hidup? Lagi-lagi kamu harus ingat tujuan yang lebih penting, yaitu mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera. Jadi kalau dengan menurunkan gaya hidup bisa membantu kamu menyisihkan penghasilan lebih banyak untuk ditabung di dana pensiun, mengapa perlu ragu? Menurunkan gaya hidup bukan berarti kamu mengubah drastis semua kebiasaan yang sudah kamu jalankan selama ini.
Cara mudah bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau sebelum ini kamu nongkrong di kafe seminggu 3 kali, mungkin kamu bisa menguranginya jadi sepekan sekali. Remeh, tapi siapa sangka cara seperti itu bisa membantu kamu berhemat cukup besar. Ketiga, jajaki bisnis. Bukan tanpa sebab, mengapa ada istilah hidup dimulai usia 40 tahun. Di usia kepala 4, kamu masih berkesempatan mengubah arah hidup dengan menjajaki passion baru. Sekian tahun menjadi karyawan dengan penghasilan yang sulit tumbuh cepat akan sah-sah saja kalau kamu memutuskan banting setir menjadi pebisnis di usia 40-an. Bisnis mungkin tidak mudah dan memiliki tantangan yang tidak sedikit. Tapi kamu tentu sadar bahwa dengan berbisnis, kamu berpeluang memiliki pertumbuhan pendapatan lebih cepat ketimbang hanya pasrah menjadi karyawan selamanya. Meskipun tidak berani banting setir, kamu tetap bisa memiliki bisnis di tengah status sebagai karyawan, yaitu dengan menjalankan bisnis sampingan. Dengan demikian, ada peluang tambahan penghasilan lebih banyak yang kelak bisa kamu manfaatkan untuk menambah kecukupan kebutuhan dana pensiun kamu. Keempat, menambah investasi. Usia 40-an berarti masa pensiun kamu kemungkinan akan datang sekitar 15 tahun lagi. Kalau kamu hanya berkutat mengumpulkan dana pensiun melalui produk tabungan bank, kamu akan kesulitan mengejar laju inflasi yang menggerus nilai uang kamu. Karena itulah, coba mulai alokasikan dana simpanan kamu ke produk investasi. Mengapa berinvestasi? Dengan investasi, kamu berpeluang mengembangkan dana jauh di atas laju inflasi. Kalau menabung hanya memberikan pertumbuhan dana 1-2%, maka investasi bisa membantu kamu mengembangkan dana hingga di atas 10% per tahun. Kelima, memundurkan waktu pensiun. Kalau 4 langkah tadi ternyata masih belum mampu mendukung target kecukupan dana pensiun, masih ada jalan yang bisa kamu tempuh, yaitu memundurkan target usia pensiun kamu. Misalnya dari semula target pensiun di usia 55 tahun menjadi 60 tahun. Dengan memundurkan target usia pensiun, kamu bisa lebih optimal mengumpulkan dana pensiun hingga tercapai nilai yang memadai sesuai kebutuhan. Dengan niat dan konsistensi, dana pensiun bisa kamu capai meski baru merancangnya di usia 40 tahun ataupun lebih muda. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan di usia 60. Di usia 60 tahun, biasanya kondisi seorang itu sudah mapan, sudah punya keluarga yang lengkap, karir sudah berada di paling puncak, dan pastinya kondisi finansial sudah berkecukupan. Tapi tidak semua orang berusia 60 tahun mendapatkan kondisi demikian. Banyak pula yang sudah menginjak umur kepala 6, tapi terus dihantui rasa sesal. Dan berikut ini beberapa jenis penyesalan yang umum dimiliki bagi mereka yang berada di usia 60. Yang pertama, tidak memiliki simpanan. Hal yang sering menjadi penyesalan bagi mereka yang sudah menginjak usia paruh baya adalah tidak memiliki cukup simpanan. Bahkan ada yang tidak memiliki tabungan sama sekali. Dan itu disebabkan dulu sewaktu masih muda, hasil gaji hanya dihabiskan untuk foya-foya dan mengikuti gaya hidup. Merasa aman dengan karir yang cemerlang di perusahaan ternama, tak ada bayangan sama sekali bahwa hidup itu bisa berubah. Perusahaan yang dulu dibanggakan akhirnya gulung tikar, sehingga membuatnya harus mencari kerja di tempat yang baru dengan besar gaji yang jauh lebih kecil. Jangankan untuk menabung, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja rasanya kembang kempis. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Andaikan waktu di posisi enak dulu, gaji yang besar itu ditabung dan diinvestasikan, tentu saja saat ini di usia 60 tahun sudah bisa menikmati hasilnya. Kedua, banyak membuang-buang waktu. Dulu orang tua sudah mewanti-wanti, jangan membuang-buang waktumu. Gunakan untuk hal yang bermanfaat, tapi itu tidak dilakukan karena merasa masih muda. Ketiga, tidak menabung kesehatan. Penyesalan lain yang kerap mendera mereka yang masuk usia 60 tahun adalah dulu mengabaikan untuk menabung sehat. Merokok bisa habis beberapa bungkus dalam sehari. Makan pun sembarangan. Semua jenis makanan dihajar. Yang penting enak. Tidak peduli tinggi kalori, mengandung kolesterol tinggi, atau penuh dengan bahan pengawet. Kini ketika melihat teman sebaya yang masih sehat di usia itu, hanya terjadi penyesalan. Kenapa waktu dulu masih muda tidak memperhatikan kesehatan? Sekarang jadi sakit-sakitan
tabungan pun sering terkuras untuk ke dokter. Keempat, tidak mempersiapkan asuransi mandiri. Saat masih baru kerja, belum ada tanggungan keluarga, uang banyak habis untuk dibeli gadget, jam tangan mewah atau tas ternama. Mereka tidak butuh asuransi, karena sudah ada asuransi dari perusahaan. Siapa mengira sakit keras tiba-tiba terjadi, membuatnya tak bisa lagi bekerja di perusahaan tersebut, sehingga tanggungan dari perusahaan pun sudah hangus. Ketika berharap pada asuransi pemerintah, tak semua rumah sakit bekerja sama. Kelima, hidup tak punya visi misi. Hidup tanpa arah, ibarat air mengalir yang hanya mengikuti arus, yakni ke bawah. Dan seperti itulah rasa sesal yang sering dialami mereka yang sudah parubaya. Tidak ada grand design bagaimana ia ingin menjalani hidupnya. Akhirnya saat ini hidupnya terus berkutat dengan impitan ekonomi. Akibat dulunya tak punya persiapan dengan baik. Dan apesnya hal itu juga turut berpengaruh pada kehidupan pribadi. Meyakini banyak anak, banyak rezeki, tanpa diimbangi persiapan yang matang, membuat kehidupan keluarga jatuh dari kata harmonis. Rumah tangga selalu diisi dengan pertengkaran, akibat butuh ini itu tapi tidak punya daya beli. Semoga dengan uraian tadi bisa jadi bahan koreksi kita bersama, supaya hidup kita bisa lebih terarah, sehingga nantinya tidak timbul penyesalan saat kita menginjak usia 60 tahun. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.